Dan kemudian juga ada satu hal, waktu itu Presiden Jokowi sebenarnya di periode 2016-17 gitu, 2016-2017. dia mau mengganti Jaksa Agung Prasetyo. Surya Paloh cerita ke saya, Jaksa Agungnya kalau diganti, saya udah bilang ke Presiden, Nasdem akan mundur, tidak mendukung pemerintahan Jokowi. Selamat datang di Keadilan TV, channel hukum dan politik bersama saya Juanita Tirayoh. Pemirsa, leading sektor penegakan hukum adalah kejaksaan. Ini sesuai asas Dominus Litis yang berlaku universal. Dominus Litis berarti pemegang atau pengendali perkara. Jadi jaksalah yang menentukan layak atau tidaknya sebuah perkara dilimpahkan ke pengadilan. Komandonya tentu saja berada di Jaksa Agung. Intervensi Presiden terhadap penegakan hukum tentu bisa saja terjadi, namun hal ini jarang diketahui oleh publik. Buku Pandana Baban lahir sebagai petarung sebuah autobiografi, bukan sekedar mengisahkan sebuah perjalanan hidup seorang wartawan senior bernama Pandana Baban, namun juga berisi kesaksian adanya intervensi Presiden terhadap Jaksa Agung. Untuk lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Pandana Baban, seorang politisi senior, wartawan senior di bidang hukum dan politik, sekaligus pemimpin redaksi majalah Keadilan. Bang Panda, apa kabar? Baik. Salam Bang Panda. Ya. Bang Panda bisa menceritakan bagaimana awal mulanya Bang Panda ini dekat dengan Jaksa-Jaksa Agung, karena saya membaca di salah satu bab di buku Abang, itu Abang tampak erat sekali hubungannya dengan Jaksa-Jaksa Agung. Jadi pertama saya memang ditempatkan dalam penugasan wartawan itu di bidang hukum. Jadi di bidang hukum itu, kalau babon yang besarnya itu ada di dua institusi, polisi sama kejaksaan. Nah kemudian di kejaksaan itu saya mendapat tugas dari redaksi dari Sinar Harapan. Saya harus mengkonsentrasikan diri kepada investigasi, reporting, yaitu reportase yang pendalaman berdasarkan investigasi. Berarti khusus investigasi kasus-kasus hukum gitu ya Bang ya? Kasus hukum. Nah tentu mau tidak mau saya harus dekat dengan pemegang kunci yang strategis dari institusi Kejaksaan Agung. Dalam hal ini Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Operasi. Sebelum dulu ada istilah Jampidum sama Jampitsus. Gitu. Nah kemudian juga di institusi lebih rendah lagi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Nah dalam perjalanan karier saya menjawab pertanyaanmu itu, saya lihat ada satu prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh wartawan, yaitu menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan. Dan kemudian harus kuat memegang satu kerahasiaan, terutama melindungi narasumber. Berarti untuk melindungi narasumber ini, Abang kan dekat dengan jaksa-jaksa ini. Informasi tentu Abang dapat dari mereka. Berarti Abang juga tidak membuka bahwa informasi itu Abang dapatkan dari para jaksa ini? Iya, bisa dari mereka, bisa dari pengacara yang sedang mengurus perkara, bisa daripada para tersangka yang yang diperiksa oleh kejaksaan, beraneka macam kalau narasumber yang ini. Nah, cuma dalam perjalanannya jurnalistik kita, kalau sudah mendapat informasi yang konfidensial, informasi yang belum pada saatnya untuk disiarkan, di situ kita dilihat diuji. Maka itu terus terang aja kita mendapat kepercayaan penuh dari Jaksa Agung karena kita jaga itu. Ada satu pemeo atau satu epidemi
kalau sampai kita membuat satu diri kita sebagai wartawan tidak dipercaya, itu akan menyebar. Hati-hati dengan Panda, nggak bisa dipercaya itu. Kita ngomong off the record sama dia ini apa? Itu menyebar. Dan kemudian rugi kita gitu loh. Berarti abang juga harus pintar-pintar berarti dalam berinteraksi dengan narasumber maupun dengan pihak-pihak lain di luar kejaksaan tentunya. Itulah yang menjawab pertanyaanmu bahwa kenapa bisa langgang dengan mereka, kenapa bisa mendapat kepercayaan penuh dari beberapa jaksa agung, sampai hal-hal yang konfidensial, hal-hal yang secret antara dia dengan presiden atau dia dengan menteri-menteri yang lain, itu dibocorkan ke kita gitu loh. Jadi ada satu guru saya Aristides Katopo memberitahukan, kau baru hebat jadi wartawan investigasi kalau kau mampu mencabut gigi. Maksudnya apa itu Bang, mencabut gigi? Artinya mengambil bahan-bahan dan itu sakit bagi yang punya bahan. Bagi yang punya bahan. Iya, sakit. Jadi ya terus ya susah dong itu. Kita harus apa? Iya, demikian. Ada yang lebih meningkat lagi, dia akan katakan, kau mau gigi yang mana? Yang geraham? Apa gigi ini? Apa mau yang gigi yang mana? Lama saya pikirin itu. Lama itu merasuk pikiranku gitu loh. Dan kemudian aku praktekkan, bisa juga. Yang satu hal konfidensial, sangat rahasia, yang menjadi gigi dia, bisa dia serahkan ke kita gitu. Itu saya alami. Jadi itulah menjadi kunci bagaimana sejumlah jaksa agung itu memberikan kepercayaan kepada saya. Awal mulanya kan dalam buku itu abang tulis abang dekat dengan Jaksa Agung Sugiharto. Gitu. Dan Sugiharto ini Jaksa Agung waktu itu saat Presiden Soeharto masih menjabat ya Bang? Awal-awal menjabat ya Bang. Bisa diceritakan Bang mengenai Jaksa Sugiharto ini? Jadi Jaksa Agung Sugiharto ini sebelumnya adalah komandan militer kota besar di Medan, bersamaan dengan Pak Hugeng menjadi kepala reserse di Medan. Mereka dua ini intensif memberantas preman-preman pada waktu itu, termasuk kita-kita ini. Jadi abang juga termasuk yang diberantas ini, kan abang preman dulu. Jadi Pak Sugiharto itu pernah nangkap kita, terus kemudian di KMKB namanya, Komando Militer Kota Besar, dimasukin di bak yang banyak oli, tempat itu air cuci mobil, truk-truk militer, di situ direndam dengan pakaian basah, dinaikkan di truk, dibawa keliling kota Medan sampai gemetar dan segala macam. Kemudian habis itu briefing Sugiharto supaya jangan mengulangi lagi perbuatannya. Itu memori aku pada Sugiharto. Nah kemudian waktu jadi wartawan Sinar Harapan di tahun 1969, saya jadi wartawan Sinar Harapan, itu saya ketemu, loh ini dulu yang di Medan. Dan waktu saya bilang, Pak, Bapak kan dulu di Medan, kenapa? Kau preman juga ya? Kata gitu. Jadi udah langsung ini, ada kontak-kontak batin lah. Nah, waktu di Bredel kami karena membuat berita era APBN yang era APBN 7374 era APBN itu kemudian sebelumnya masih 71 sebelum 71 rupanya itu satu kehormatan buat presiden menyampaikan itu di DPR. Nah dia merasa kehormatannya itu diganggu, marah. Kemudian dibredel lah Sinar Harapan, dan kami pun diperiksa. Saya dengan Katopo diperiksa, dan kemudian press konferensi Jenderal Sumitro, Panglima Komando Operasi Pemulihan Komkamtib, wartawannya sudah kita tangkap, mulutnya tinggal kita buka katanya. Pada saat dia bicara itu saya dalam tahanan. Pemeriksaan militer.
Nah terakhir kami diperiksa oleh Jaksa Agung Sugiharto. Terakhir diperiksa Sugiharto, langsung dia tekan saya secara psikologis. Dia bilang, saya tahu kau bekas mahasiswa Universitas Bung Karno. Kau pernah dipenjara di rumah tahanan militer begitu. Jadi riwayat hidupmu kita udah tahu. Saya hanya minta satu, siapa narasumbermu? Siapa yang memberikan data-data mengenai RAPBN itu? Itu saja. Wah, saya nggak bisa jelaskan itu Pak. Ini tidak, coba kau pikirkan dulu. Saat itu hanya tekanannya berupa perkataan atau ada berupa fisik juga Pak ancaman? Dia katakan ke saya, kau akan kami tahan. Tapi sementara ini silakanlah kau boleh pulang. Nanti tunggu panggilan, ya. Kau akan harus menjelaskan siapa yang menjadi narasumber. Disitulah saya kemudian datang minta pendapat kepada yang senior yang saya hormati, kagumi, wartawan Indonesia Raya, pemimpin redaksinya, Mokhtar Lubis. Di Jalan Bonang Menteng. Saya datang ke rumahnya, saya minta pendapat. Pak Mokhtar dengan tegas mengatakan, kalau kau masih terus jadi wartawan, jangan bocorkan. Tapi kalau kau tidak mau jadi wartawan lagi, bocorkan. Jadi Pak Mokhtar Lubis menekankan kode etik jurnalistik itu ya Pak ya? Iya, kode etik. Kemudian saya ketemu Rosihan Anwar, Jalan Surabaya, di Menteng. Kemudian Rosihan juga mengatakan, kalau kau bocorkan itu fatal sudah. Jadi kau jadi wartawan, tinggalkan dunia wartawan kalau kau bocorkan itu. Kalau saya tidak mau. Dengan itu saya punya keyakinan apapun risikonya saya akan ini. Prosesnya begitu cepat, kemudian terjadi perubahan pimpinan di Sinar Harapan sesuai dengan permintaan penguasa, dan kemudian diberikan izin menerbitkan Sinar Harapan. Akhirnya pengusutan terhadap saya tidak diteruskan lagi. Tidak diteruskan. Itu waktu itu. Nah, jadi yang menarik dari Pak Sugih ini yang nggak bisa saya lupakan, waktu dia menangkap bersama Hugeng Kapolri penyelundup emas berlian. Penyelundup berlian. Iya, penyelundup emas berlian dari Hong Kong, dan penyelundupnya ini cukup canggih. Menjelang landing dia makan tablet, muntah-muntah, kolaps, sehingga begitu nyampe di Kemayoran yang jemput dia ambulans. Suster-suster dan ambulans yang dia pertolongan pertama. Padahal badannya berbalutkan berlian dan sekarang lolos. Ini terjadi 2-3 kali. Ketiga kalinya ketangkap. Ternyata penyelundup ini masih kerabat daripada keluarga Ibu Tin. Oh, kerabat dari Ibu Tin. Ibu Tin. Jaksa Presiden ya reseh lah, ribut, merasa ini dia ya, kemudian bagaimana Ibu Tin ngedumel kok saudara ini ditangkap. Nah disitulah kemudian Sugiharto dipanggil oleh Presiden Soeharto. Berarti bisa dibilang itu sudah mulai intervensi dari Presiden ya Pak ya? Iya. Panggil, kemudian ditanya sama Presiden Soeharto, dijelaskan oleh Sugiharto bahwa ada penyelundupan, berlian dan sebagainya. Terus reaksinya Presiden setelah dilaporkan Sugiharto, dia bilang, ya wes, tahan sih. Pulang dia kumpul Jaksa Agung Mudanya termasuk Ali Said. Waktu itu Ali Said Jaksa Agung Muda Intelijen. Priyatna waktu itu Jaksa Muda bidang operasi. Jadi belum ada waktu itu Pitsus, Pidum nggak ada. Nah kemudian dari ceritanya Pak Ali ke saya, waktu itu Pak Sugih itu mengatakan ada pesan Pak Harto untuk ditahan terus. Oh jadi ini salah kaprah sebenarnya ya Pak ya? Jadi dia tidak ada cerita tahan C. Yang ada dia briefing internal di pimpinan Kejaksaan Agung,
sudah nggak ada presiden, presiden sudah dilaporkan apa yang terjadi, dan pesan presiden tahan terus. Oke, presiden meminta tahan terus. Iya. Padahal maksud presiden yang notabene orang Jawa ini tahan C itu Iya. adalah atau DC mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi Ali Said mengingatkan saya, namanya Sugiarto sama dengan Jenderal HR Darsono, namanya Jawa tapi Sunda. Oh, berarti Tidak bisa bukan bahasa orang Jawa, Jawa. tidak bisa bahasa Jawa, tidak ngerti bahasa Jawa. Itu sudah. Berarti ini ada miskomunikasi Iya. sebenarnya. Jadi besoknya, karena ini yang penyelundup berlian ini nggak dikeluarin, besoknya Ali Said dipanggil Pak Harto. Itu saya ungkapkan di buku saya. Kemudian Ali Said ditanya Pak Harto, loh kenapa masih terus ditahan? Mohon maaf Pak Presiden, pesan Jaksa Agung yang diterimanya bahwa Bapak mengatakan supaya ditahan tuh. Yo Poli, saya bilang ke dia tahan sih. Tahan sih. Ali menjelaskan tahan sih itu tahan diri. Maksudnya tahan diri. Tahan diri. Jadi nggak perlu kau tahan. Nggak perlu kau tahan tahan diri gitu Iya, loh. jadi Jaksa Agung yang disuruh tahan diri Diri, sebenarnya ya. Jadi believe it or not, nggak sampai 2 minggu dicopot Jaksa Agung Sugiarto, diganti dia jadi dubes di India, dan penggantinya Pak Ali Said. Jadi ini seorang Jaksa Agung selain diintervensi juga dicopot hanya karena miskomunikasi, Iya, perbedaan iya, bahasa. iya. Oke. Itu Menarik ini Pak. itu terjadi dalam sejarah apa ya, gitu. Jadi di situ kemudian dalam perjalanan karier saya dekat dengan Pak Ali, ya. Kemudian juga Ali sendiri terus terang mengungkapkan ke saya banyak kekecewaan dia, terutama pada waktu membongkar kasus korupsi Pertamina. Kasus mega korupsi Pertamina Mega ya. korupsi Pertamina. Waktu itu dia diinstruksikan oleh Presiden bersama Kepala Intelligence Benny Murdani dan kemudian Yoga Sugama, ya, dan Yoga Sugama dari Bakin, untuk bersama Yoga Sugama. Jadi 3 jenderal ini ditugaskan Presiden ke Jalan Tanjung, rumahnya Ibnu Sutowo di Menteng, untuk menyatakan supaya Ibnu ditahan di rumah, tahanan rumah, siap untuk diperiksa, dan tidak boleh keluar lagi ke Jakarta atau keluar kemana-mana. Menurut cerita Ali Said, mereka janji jam 8 pagi. Jadi yang diperintahkan Presiden tiga-tiganya yang harus datang ke rumah Ibnu Sutowo. 3-3. Jam 8 kurang 5-10 dia berhenti jauh dari rumahnya Ibnu, tidak ada. Mobilnya siapa? Waktu itu belum ada handphone. Nggak ada mobilnya Benny Murdani, nggak ada mobilnya Yoga. Ajudan ke ajudan juga nggak bisa berkomunikasi. Dari segi kepangkatan, Ibnu Sutowo 3 bintang, dia 2 bintang. 2 bintang. Aku tidak mau lihat bintang itu, saya Jaksa Agung, katanya. Dia memberanikan diri turun sendiri. Waktu itu Ibnu sudah mau berangkat main golf, sudah pakaian apa golf, dia sticknya juga udah dimasukin ke mobil segala macam. Datang Ibnu kaget, wah ada apa ini istimewanya? Jaksa Agung datang, katanya. Dia bahasa Belanda ke Ali Said. Wah, katanya, mohon maaf Pak, menyampaikan pesan khusus dari Presiden. Kita bisa masuk lagi dari teras ini, masuklah, masuk ke rumah. Wah, apa yang pesan Presiden? Ali tidak berbahasa basi lagi, langsung straight, langsung omong ke Ibnu. Dikatakan, Pak, atas perintah Presiden, mulai hari ini Bapak tidak bisa kemana-mana lagi. Mulai hari ini Bapak siap untuk sewaktu-waktu diperiksa.
saya hanya bisa menyampaikan pesan itu saja. Pesan Presiden. Mohon ya. pamit, gitu. Ya. Itu dia ini. Nah, kembali dalam intervensi itu dalam perjalanan kurun waktu itu ada safe house di Jalan Tirtayasa 1, dibuat untuk safe house kasus Pertamina. Kemudian pada waktu itu pemeriksaan sudah intensif, cukup kuat bahan-bahan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Ini kasus pidana korupsi. Tapi kemudian Ali Said dipanggil ke Cendana oleh Presiden. Dan kemudian dinyatakan kepada Ali untuk tidak teruskan kasus ini. Bang, sebenarnya kan ini sudah banyak bukti-buktinya. Abang sendiri sebagai wartawan waktu itu pasti cukup mengetahui dong Bang bukti-buktinya. Namun kenapa tiba-tiba kasusnya diberhentikan? Kasusnya diberhentikan, bagaimanapun terus terang aja, Ibnu kan juga terkenal selama ini yang menyediakan itu, bahasa Belandanya sakhel. Sakhel itu uang kantong dari para jenderal-jenderal. Itu sakhel. Dan kemudian juga setoran terhadap Soeharto, ya kan? Kemudian keterlibatan daripada banyak orang yang terlibat dalam pusat kekuasaan dalam masalah Pertamina ini. Bisa kalau dia dihadiri bisa menggegerkan, kira-kira gitulah. Selain menggegerkan juga menyeret banyak pejabat-pejabat tinggi waktu itu berarti ya Bang ya? Iya. Nah, kemudian yang lebih tidak enaknya lagi buat Ali waktu itu, Sekretaris Negara Sudarmono dalam rapat kerja di DPR, dia yang mengumumkan bahwa kasus ini tidak dimajukan lagi, dianulir gitu loh. Padahal dia bukan jaksa agung gitu loh. Gitu. Jadi itulah bagaimana intervensi itu dalam beberapa hal. Namun demikian Ali juga dalam reputasi sebagai jaksa agungnya, dia juga melakukan satu tindakan spektakuler dalam beberapa kasus-kasus korupsi, termasuk Budi Haji, Dolok Kalimantan Timur, kemudian operasi 902 pemberantasan penyelundup sampai di Nusa Kambangan, ya. Artinya dia tidak frustrasi, dia tidak menjadi kecewa, tetap dia bekerja. Di situ legenda dari Ali sebagai jaksa agung yang mumpuni gitu loh. Kasus Pertamina yang sempat dipetieskan itu sempat mencuat kembali kan Bang, yang berkaitan dengan waris Haji Tahir yang senilai 2,7 M itu. Ya, artinya itu menyangkut tangan kanan daripada Ibnu Sutowo, gitu, Majen Tahir, Haji Tahir, yang kemudian istri simpanannya berkelahi ribut dengan anaknya di peradilan Singapura memperebutkan harta hasil korupsi ini, gitu loh. Nah, kalau nggak bisa dicegah. Betul. Di Singapura nggak bisa dicegah. Pemberitaannya apa ya semua nggak ini. Saya berkali-kali ke Singapura waktu itu meliput perkara itu, gitu loh. Jadi itu satu case yang tidak bisa lagi ditutupi. Itu yang terjadi pada waktu itu. Oke. Jadi banyak penegakan hukum yang dilakukan sebenarnya oleh Jaksa Agung Ali Said, namun intervensi yang terjadi terhadap Ali Said juga banyak ya Bang ya? Iya. Selanjutnya setelah Ali Said digantikan oleh Jaksa Agung Ismail Saleh. Namun mungkin sebelum ke Ismail Saleh, saya mungkin mau mengingatkan Abang tentang pidato Ali Said di Papua, Jayapura, mengenai jangan sampai penegak hukum, terutama jaksa tinggi, punya pikiran meraup keuntungan dari jabatannya, memanfaatkan jabatan untuk memperkaya dirinya. Jangan di perkara-perkara ini dipakai untuk memeras. Nah, itu fenomenal sekali pernyataan Ali Said sebenarnya, Bang. Ya, saya juga hadir pada acara itu di Jayapura dan pidatonya cukup keras, mengingatkan seperti yang disampaikan tadi, itu pertama kali waktu dia jadi jaksa agung dan gaungnya itu keras kuat. Dan waktu kami mampir di Makassar dia ulangi lagi itu
dan dia juga betul-betul, artinya tidak hanya omongan yang diapakan aja, hanya omong kosong atau kosong, itu betul-betul dia ini kan dipraktekkannya gitu loh. Ya, ada juga jaksa-jaksa yang ditindak, ada juga yang diapakan, yang dicopot, yang ini kan main-main gitu. Dan perkara-perkara yang ditangani dia juga ya kemampuan dia lakukan walaupun ada intervensi dari kekuasaan. Meskipun ada intervensi, namun jalan terus. Iya, gitu. iya. Kemudian berganti ke Ismail Saleh. Iya. Iya. Jadi dia dari Ali Said, dari situ jadi Menteri Kehakiman. Dari Menteri Kehakiman dia menjadi Ketua Mahkamah Agung. Nah kemudian Ismail Saleh yang menggantikan dia itu sebenarnya sohibnya dia, temannya dia. Mereka sama-sama di militer itu sama-sama CKH, Korps Hukum. Korps Kehakiman daripada kejaksaan, militer gitu loh. Jadi kalau kodenya itu CKH, itu apanya. Nah kemudian Ismail Saleh menggantikan dia. Ismail Saleh idem dito, sama juga tegasnya, sama juga kerasnya, seperti Ali Said. Ya. Termasuk melakukan terobosan menggunakan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Iya, betul. Itu ya. salah satu terobosan dilakukan oleh Jaksa Agung Ismail Saleh ketika menjabat. Itu sebenarnya yang dilakukan Ismail Saleh itu standar, tetapi di Jaksa Agung kemudiannya tidak konsisten menggunakan itu. Bahkan pernah Ketua BPK Billy Yudono menceritakan ke saya beberapa dokumen-dokumen konfidensial yang bisa dipidanakan dari BPK menguap, menjadi tidak ditangani. Nah sebenarnya waktu itu betul Ismail Saleh mempelopori sejumlah jaksa dilatih di puncak, berkolaborasi dengan petugas-petugas dari BPK, dan kemudian mereka kembali ke Jakarta menangani kasus betul-betul efektif dan intensif gitu loh. Banyak kasus-kasus korupsi yang kemudian terungkap dari pola kerja yang dilakukan oleh Ismail Saleh. Setelah Ismail Saleh ada Hari Soeharto dan kemudian Laksamana Muda Soekarton Marmosujono yang menggagas Forum Keadilan. Iya. Nah itu bisa diceritakan nggak Bang? Jadi sebenarnya cikal bakal daripada Forum Keadilan ini kan sebenarnya ada majalah intern dari kejaksaan. Kemudian saya ikut intervensi menjadi supervisor dan segala macam. Jadi kita bikin menjadi majalah hukum. Itu waktu kemudian Pak Ismail Saleh yang menjadi Jaksa Agung. Forum sebenarnya, forum aja namanya. Nah kemudian ditambah oleh Ismail Saleh kata keadilan. Jadilah Forum Keadilan. Nah oleh Soekarton, dia ini dari Angkatan Laut, bukan dari Angkatan Darat, ditingkatkan majalah Forum Keadilan ini menjadi komersil. Dia undanglah Erik Samola dari bosnya majalah Tempo, dan Jayakarta temannya Ciputra. Kemudian Kartini diundang, Lukman dari Kartini, kemudian aku dan Karton. Nah, waktu rapat dikatakannya 25% Lukman, 25% Erik, 25% Panda yang punya konsep dan gagasan untuk ini, dan 20% dari saya karena saya punya power, bisa mengeluarkan SIUP, izin untuk terbit, yang waktu itu sangat sulit mendapatkan SIUP gitu. Jadilah itu Forum Keadilan itu menjadi majalah. Yang menarik dari si Soekarton ini sangat nasionalis, sangat tidak ada beban. Satu ketiga waktu saya datang ke kantornya, dia kasih saya surat dari Jaksa Tinggi Sumatera Utara. Surat aneh kalau abang sebut di buku abang. Ya, surat aneh, dikasih surat.
baca dulu ini, katanya. Baca. Dia seorang jaksa tinggi Sumatera Utara yang mau pamitan dengan Jaksa Agung Soekarto dan sekaligus mengusulkan karena mayoritas rakyat di Sumatera Utara adalah beragama Islam, supaya jaksa tingginya itu yang diangkat nanti beragama Islam. Itulah usul dia kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung yang coba baca dulu nih. Udah Pak, Pancasilais itu apa enggak? Ya enggak lah Pak, masa mesti dibeda-bedakan Kristen, Islam, Hindu, Buddha jadi Jaksa Agung, Jaksa Tinggi. Kau punya ini enggak? Ada calon enggak untuk jadi Jaksa Tinggi di Medan? Ada kan teman? Ada Pak. Siapa? Purnama Munte. Purnama Munte. Sekarang direktur dia, di direktur politik di Jaksa Agung Muda Intel. Dulu memang ada persoalan dia soal senjata, tapi udah selesai. Itu hanya kesalahpahaman aja. Dianggap dia menggunakan senjata api. Suruh dia besok datang, biar ketemu saya. Gitu. Habis dari Pak Karton, saya telepon siapa? Si Purnama. Pur, ada berita penting, kita ketemu dulu. Ketemulah kami di restoran Kudus, Hotel Hilton. Terus kemudian saya kasih tahu ke dia apa yang cerita, dan besok kau diterima Jaksa Agung jam 9. Singkat cerita, kemudian diberitahukan kepada Purnama, kau jadi Jaksa Tinggi Medan. Dia memang Kristen, Purnama Munte. Jadi hanya karena sikap konyol dari sini, ketiban rezeki siapa? Purnama Munte. Purnama gitu. Munte. Dia jadi ini. Waduh, gila juga kau Panda, katanya. Ini, loh aku nggak tahu apa-apa, aku dipanggil suruh baca, terus ditanya siapa, ya aku ingat kau, aku bilang. Itu story bagaimana seorang Jaksa Agung yang punya nasionalisme yang tinggi tidak terpengaruh dengan ini gitu. Dan di masa kepemimpinannya itu pertama kali wajah koruptor tayang di televisi. Iya betul, iya betul. Banyak kejutan-kejutan lah. Jadi dia latar belakangnya biasanya yang Jaksa Agung ini banyak dari militer. Sugiharto militer, Ali Said militer, Ismail Saleh militer, Hari Soeharto militer, gitu. Nah baru dia Angkatan Laut. Angkatan Laut. Ya. Dan ada banyak pejabat juga yang dimutasi. Iya. Selanjutnya ada Jaksa Agung Singgih. Gitu. Jaksa Agung Singgih ini pribumi. Jadi di kalangan terus terang aja elite kejaksaan di level-level direktur, jaksa tinggi segala macam, di mereka tuh sangat populer istilah pribumi sama non-pri. Apa itu? Saya pengen tahu. Rupanya yang tentara-tentara yang jadi Jaksa Agung, mereka bilang itu non-pri. Oh, ada sebutan non-pri dan pribumi. Setelah sekian lama ini non-pri, Jaksa Tinggi lah. Sujono mula-mula reformasi singkat waktu itu, tapi sakit dia nggak sampai setahun, kemudian masuk Singgih. Dia sipil, bukan dari tentara, gitu loh. Dia itulah yang dianggap pribumi. Setelah itu teruslah. Nah, waktu habis reformasi sempat namanya Galib. Ya. Galib. Dia punya apa? Dia punya Jaksa Agung Muda Intel, si Samsul Jalal itu dari polisi militer. Aku kaget diceritakan dia. Panda, kau kan sudah lama di kejaksaan. Ini Jaksa Agung kok gila ini. Kenapa? Saya ditugaskan sebagai Jaksa Agung Muda Intel memata-matai Jaksa Agung Muda yang lain. Sama jaksa. Maksudnya apa? Pokoknya kau teliti, kau cermati, kau lihat. Ada mereka itu yang membahayakan kedudukan saya gitu. Yang merongrong. Merongrong. Loh, Pak Samsung ngomong langsung dong ke dia, nggak setuju dengan itu. Udah kau aja yang bicara. Gitu. Tapi apakah itu bagian dari tupoksinya, Pak? Enggak juga, enggak ada itu ya, norak lah itu, kampungan lah itu.
Jadi artinya dalam sejarah kejaksaan pernah namanya Jaksa Agung menugaskan Jaksa Agung Muda Intelnya menginteli di dalam. Itu sebenarnya tanpa itu sebenarnya kan ada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Intel pun sebenarnya Intel itu bukan ke dalam, Intel keluar, gitu loh. Jadi agak konyol juga gitu loh. Itu pengalaman waktu Galip. Mungkin karena takut kekuasaannya direbut, betul, Bang. Betul, itu kan. Kudeta. tapi institusi kejaksaan itu mengalami banyak hal-hal yang inilah, yang di luar dugaan gitu. Itu dari semua jaksa-jaksa agung yang tentunya Abang kenal baik ya, ada yang mungkin aneh-aneh gitu Bang, seperti yang saya baca ada yang tidak mau menempati kantornya karena takut ada mistis, ada gaib. Itu hal lucu loh Bang. Iya, itu waktu Marzuki Darusman dia berkantor di Hotel Atletik di Senayan, kalau tidak di Four Seasons di ujung Kuningan itu. Saya tanya, loh kenapa bukan berkantor di Kejaksaan Agung? Dia bilang, wah gila, gue mana percaya itu mistik-mistiknya. Kenapa? Nggak ada apa-apa sih itu. Belasan tahun aku meliput Jaksa Agung, nggak ada. Gimana? Masa sampai 8 orang angkat TV gitu, menggeser TV 8 orang gitu kan? Jadi dianggap karena 8 orang yang angkat TV ada hal mistis di situ. Iya, ada ini. Terus kemudian nggak ada apa-apa, meja makan tergeser. Kemudian ada ini apa gitu. Wah nggak aman saya di situ kata dia. Bagaimana nih? Kalau dicatat orang itu di Jaksa Agung Republik Indonesia tidak ada abah, tak peduli aku kata. Pokoknya saya nggak ini. Kenapa nggak panggil ini pawang? Atau dukun? Itu, ya, membersihkan itu. Ah enggak lah. Saya lebih bagus enak di sini gitu. Berkantor di situ. Jadi berkantornya dari hotel ke hotel? Iya. Itu bayangkan sejarah korps kejaksaan, ada Jaksa Agungnya dari hotel ke hotel. Tidak ini. Lain lagi satu lagi namanya Abdul Rahman Saleh. Memang dua-dua ini bekas orang-orang LSM yang sama wartawan saya udah kenal mereka. Jadi dia Abdul Rahman Saleh ini lain lagi. Aku bertamu ngobrol sama dia buka termos, dia bikin ini airnya. Terus pas makan siang, ya kau makan itu ya, aku ini, dia rantang. Aku tiap hari dari rumah bawa ini katanya. Jadi dia bawa bekal sendiri? Sendiri. Kenapa? Wah, takut aku diracun kata dia kan. Loh, Pak, ini pelayan ini dari dulu ini aman semua, Jaksa Agung dibikin nggak ada ini. Ini pelayannya udah 5 Jaksa Agung yang bikin teh, bikin kopi gitu loh. Ah enggak lah, tak percaya aku gitu. Tak percaya. Terus kinerjanya nggak jelas. Kita pergi ke Jawa Timur, tugas ke Jawa Timur, dia bukannya briefing dengan anak buahnya atau mengadakan satu dialog, dia pergi mengapa tamunya di hotel, kemudian saat mau take off ke Jakarta kita baru kumpul di Juanda, itu semua staff-staffnya baru di situ briefing. Yang aneh satu ketiga dia bilang ke saya, waktu itu Jaksa Tinggi Sulawesi Selatan kosong, Palu kosong, di Surabaya juga kosong, jabatan-jabatan nggak ini. Terus aku tanya, Pak, kenapa begitu lama jabatan-jabatan itu kosong ini? Kau punya teman nggak? Jaksa. Untuk apa? Ya biar kita angkat jadi Jaksa Tinggi. Loh, Jaksa Agung Muda BIN kan ada pembinaan yang mengurusi personel. Enggak, kalau ada kau kenal. Kalau kau, ya enggak lah. Gimana saya mau ikut-ikut yang begituan tuh? Akhirnya saya datangilah SBY ke istana. Saya bilang ke SBY, ini Jaksa Agung udah nggak benar. Kinerjanya, cara kerja aku minta tolong copot lah. Pergilah aku ke rumahnya Yusuf Kala. Ke rumah Cika. Di dekat Taman Surapati. Pergi aku ke rumahnya, kasih tahu Pak Kala, bagaimana bisa Jaksa Agung begini. Apa iya? Iya, jaganya. Nah, waktu rapat kerja di Komisi 3 di DPR, saya bilang Jaksa Agung, aku udah ketemu Presiden.
Aku udah ketemu wakil presiden. Saya minta saudara dicopot. Saudara tidak pantas jadi jaksa agung, saya bilang gitu. Itu terjadi tuh. Mukanya setel yakin lagi, nggak ada apa-apa gitu loh. Dan abang sempat hampir adu fisik. Ya Pak, oh ya sama itu Marzuki, bertengkar itu, Iya. ribut itu, bertengkar betul keras tuh. Saya bilang jangan khianati ini Korps Adiaksa, jangan bikin ini tercela gitu loh. Ini institusi yang cukup anggun, institusi yang penegak hukum terkemuka gitu loh. Diperlakukan kayak begitu, waduh, nggak nerima saya gitu loh. Apalagi abang kan sudah mengikuti perjalanan Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung ini dari awal sekali ya Bang ya. Iya. Itu waktu itu pengalaman yang menjadi sejarah hitam lah dari Korps Kejaksaan gitu. Banyak jaksa-jaksa baru atau jaksa-jaksa muda yang tentunya melihat abang dekat dengan jaksa-jaksa agung ini, dan tentunya banyak juga yang mendekati abang. Mungkin untuk mendapatkan bisa dibilang pelicin, pemulus untuk jalannya menaiki karir di kejaksaan. Nah itu gimana Bang? Kalau itu terus terang aku alami, ada yang suami istri datang ke rumah, ada yang melalui keluarga, ada melalui ini segala macam. Tetapi terus terang aja ada hal yang kemudian saya yakini dari awal dan membuat malu kita, dan kemudian juga introspeksi. Kalau sampai di level kita orang luar campur, something wrong, something happen, ada yang nggak benar di dalam institusi itu, gitu loh. Nah saya meneruskan menyampaikan, dan tetapi aku akan menyampaikan kepada petinggi-petinggi yang saya beritahu. Ada orang minta promosi dan segala macam, tapi saya menghormati bagaimana merit system, bagaimana mereka mengatur dan sebagainya. Jadi tidak ada, maka itu saya tidak merasa ada semacam satu beban atau kemudian pejabat merasa terganggu oleh sikap saya gitu loh. Jadi ada yang datang minta tolong tadi untuk ini, saya teruskan. Jadi kalau memang dia punya reputasi, dia punya ini baik, ya jalan. Tapi dari ada itu pengalaman saya, jaksa agung muda, Papanda udah kenal orang itu lama? Belum begitu kenal. Dia itu dulu pernah peringatan. Itu ada istilah raport mereka DP3 namanya. DP3. Kodenya itu formulirnya DP3. Udah lihat nggak DP3 dia? Dia pernah punya masalah, menangani perkara nggak benar, pernah dia dimutasikan untuk sebenarnya disingkirkan. Enggak. Maka itu manusia cenderung menceritakan kebenarannya, enggak menceritakan. Kembali dari situ ketemu orang, gue marah-marahin. Cerita dong pahit dari awal, kasih tahu dong, gitu loh. Itu ada pengalaman-pengalaman yang gitu loh. Dari masa Presiden Soeharto hingga saat ini, balik lagi ke topik kita mengenai intervensi dari Presiden terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah, bagaimana abang memandang hal tersebut? Ya masih terjadi lah, tapi terus terang aja yang sangat menyolok itu waktu kasusnya kasusnya Surya Paloh, BLBI Hotel Tiara. Nah waktu itu secara kebetulan saya bertandang ke tempat sekretaris kabinet Sudi Silalahi. Pas saya sampai ke tempat Pak Sudi Silalahi, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supanji keluar. Hendarman Supanji nggak lihat aku karena langsung belok dari gang itu. Saya masuk. Saya tanya Pak Sudi, loh ada apa? Jampitsus datang. Aduh, saya disuruh Jaksa Agung panggil dia supaya stop, jangan diteruskan lagi pemeriksaan Surya Paloh. Loh kenapa Surya Paloh? Ya dulu diminta diperiksa, ada kasus BLBI Hotel Tiara Medan. Loh kenapa berhenti? Kenapa disuruh berhenti? Presiden nggak tahan serangan-serangan dari Metro
dari TV sama kemudian dari media, daripada berkepanjangan ribut, ya suruh stop aja. Saya cerita itu ke Surya Paloh. Sur, kau pernah diperiksa kejaksaan? Iya, pernah sekali. Terus gimana? Ya udah nggak lagi gitu. Ada cerita begini loh. Kau tawa dia, wah, baru ketawa dia. Iya Pak, aku udah tahu itu. Karena Surya Paloh itu teman akrabku puluhan tahun gitu loh. Ya aku udah tahu itu katanya kan. Ya itulah cerita intervensi yang ini, yang konyol gitu. Dan kemudian juga ada satu hal, waktu itu Presiden Jokowi sebenarnya di periode 2016-17 gitu, 2016-2017. dia mau mengganti Jaksa Agung Prasetyo. Surya Paloh cerita ke saya, Jaksa Agungnya kalau diganti, saya udah bilang ke Presiden, Nasdem akan mundur, tidak mendukung pemerintahan Jokowi. Oh ya? Kenapa? Ya enggak lah. Itu kan mewakili kami on behalf-nya Partai Nasdem. Enggak bisa, kata Surya Paloh. Aku tanya Presiden Jokowi, betul nggak Surya Paloh ngomong? Iya. Terus ada apa semacam satu ancaman kalau dukungan partai Nasdem akan ditarik kalau Jaksa Agungnya dicopot. Udahlah, kita lihat aja lah, kata Jokowi sama saya. Dan sampai akhir 2019 nggak dicopot dia. Nggak dicopot. Berarti tetap pada jabatannya. Iya. Tetapi terus terang aja ada hikmahnya, pada periode Prasetyo dan periode Burhanuddin hitam putih. Hitam putih. Bagaimana prestasi Jaksa Agung yang sekarang, waduh, spektakuler, signifikan, berani dan tegas. Itu betul-betul sangat berbeda dengan periode daripada Jaksa Agung sebelumnya. Berani dan tegas di periode pemerintahan saat ini, termasuk di kasus Sambo. Kalau kasus Sambo ini terus terang aja, saya kasih tahu ya, bahwa sejauh yang saya monitor, sebelum dilimpahkan Bareskrim dari Polri, itu kejaksaan sudah melakukan persiapan yang intensif. Karena Jaksa Agung menyatakan bahwa tidak ada lobby-lobby terhadap Kejaksaan Agung dan dengan tegas menyatakan bahwa Kejaksaan Agung akan menjaga integritasnya untuk bekerja secara profesional dalam kasus Sambo. Betul. Dan saya pikir ya terus terang aja kita sangat percaya itu bukan orasi atau slogan atau sebagai orator untuk mengatakan itu. Apa yang dikatakan itu kenyataan dari bukti kinerja dia. Artinya kinerja dia sebagai Jaksa Agung telah membuktikan reputasi daripada kejaksaan, bahwa berhasil membongkar perkara-perkara yang lebih spektakuler daripada yang ditangani oleh KPK. Banyak kasus-kasus, yang terakhir Duta Palma, yang kemudian minyak goreng, kemudian masalah Jiwasraya, kemudian ya. Asuransi itu Asabri, wah itu bukan main tuh, triliun-triliunan, dan meyakinkan gitu loh. Jadi kalau mengingat reputasi Burhanuddin ini, saya yakin dan percaya penanganan kasus Sambo ini betul-betul perhatian khusus dia, dan betul-betul mempertaruhkan integritas dan reputasinya gitu loh. Jadi saya nggak melihat 1 milimeter pun kekhawatiran bahwa ada kelengahan, ada kelemahan nanti dalam menangani kasus Sambo. Betul-betul mereka akan betul-betul profesional, integritasnya tinggi, qualified. Nah, tinggal sekarang pengadilan. Tinggal itu aja pertaruhan dari masyarakat rakyat atas kepercayaan kepada institusi penegak hukum. Kalau saya pikir polisi sudah membuktikan kerjanya, kejaksaan ada jaminan prototipe seperti Jaksa Agungnya, nah tinggal pengadilannya.
Jadi tinggal Itu aja. pengadilannya. Iya. Apalagi ada skandal, baru lagi Hakim Agung ditangkap gitu loh. Betul, betul. Ya itu tamparan yang kemudian harus dipakai institusi pengadilan untuk recovery. Iya kan, dia hanya bisa mengeliminasi gambar yang negatif itu dengan prestasi yang betul-betul prima menangani kasus Sambo gitu loh. Gitu. Mungkin ini sebagai penutup, Bang. Dari dulu Abang dekat dengan Kejaksaan Agung hingga di periode saat ini. Apa pesan Abang untuk institusi Kejaksaan Agung dan juga mungkin untuk Jaksa Agung baik yang saat ini maupun yang kedepannya? Saya hanya mengulangi aja pesan daripada Jaksa Agung di internal korps dia untuk tidak mempermainkan perkara. Kemudian juga bagaimana secara cermat mengingatkan institusi kejaksaan betul-betul dalam penanganan perkara-perkara itu meningkatkan pengetahuan intelektual dan juga integritasnya gitu loh. Jadi ada satu mimpi daripada Ali Said sebagai Jaksa Agung, cita-cita dia Korps Kejaksaan ini menjadi satu institusi yang kalau bupati, gubernur, bahkan presiden ingin satu pendapat hukum yang baik untuk negara, itu akan menanya kejaksaan. Itu mimpi dia. Jadi itu mimpi dia bagaimana kejaksaan ini sebagai institusi negara bisa bukan saja menyumbangsikan pikiran tawan, tapi jati dirinya, tindakannya dan sebagainya betul-betul itu udah dilihat nih sekarang ini betul-betul kita mengharapkan KPK ini lebih hebat gitu loh. Nah kalau ini berlangsung terus, KPK itu nggak perlu, institusi temporer itu nggak perlu gitu loh. Jadi kejaksaan dikembalikan lagi kepada asas universalnya itu dominus litis, ya Bang ya, pemilik atau pengendali perkara. Baik Bang, menarik. Kita akan berbincang lagi di episode selanjutnya di Keadilan TV. Terima kasih Bang Panda, sehat selalu. Sekian episode Keadilan TV kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Ingat, keadilan bukan sekedar kata, namun keadilan harus diperjuangkan. Salam keadilan.